Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Puspitasari dari Prodi Akuntansi 20E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi memahami kerja tim, yaitu materi perilaku organisasi. Apa aja yang akan dibahas tentang kerja tim? Yang pertama, kita akan membahas mengenai mengapa memiliki tim menjadi sangat populer. Organisasi yang tidak melakukan restrukturisasi diri mereka sendiri untuk bersaing lebih efektif dan efisien, mereka lebih beralih kepada tim sebagai cara yang lebih baik untuk memanfaatkan talenta karyawan. Tim yang lebih fleksibel dan lebih responsif terhadap perubahan kerja daripada departemen yang tradisional dan pengelompokan yang bersifat permanen. Dengan demikian, penjelasan lainnya atas popularitas mereka bahwa mereka merupakan suatu sarana efektif bagi manajemen untuk mendemokrasikan organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok dan tim tidaklah sama. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi, terutama berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Untuk kerja tim adalah atau tim kerja adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja lebih besar daripada jumlah input individu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe-tipe tim. Tipe tim ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tim pemecahan masalah. Kelompok ini terdiri atas 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tim kerja yang dikelola sendiri, yaitu kelompok kerja yang terdiri atas 10 sampai 15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai tim fungsional tim fungsional silang, yaitu para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama tetapi dari area kerja yang berbeda, yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya adalah tim virtual. Tim virtual itu tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama-sama secara fisik yang para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan umum. Yang terakhir adalah sistem multi-tim. Sistem multi-tim ini adalah suatu pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan. Tim ini terdiri atas dari gabungan-gabungan tim. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai menciptakan tim yang efektif. Kita akan membahas apa aja yang menentukan tim itu berhasil atau tidaknya. Yang pertama adalah sumber daya yang memadai, yang kedua iklim kepercayaan, yang ketiga evaluasi kinerja dan sistem imbalan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan struktur. Yang pertama, setiap tim bergantung pada sumber daya. Ini kita akan membahas sumber daya memadai. Setiap tim bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan struktur. Tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak ada kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota akan berbagi pekerjaan. Yang ketiga adalah iklim kepercayaan. Para anggota akan saling mempercayai satu sama lain dan akan memperlihatkan kepercayaannya. Yang keempat adalah kepemimpinan dan struktur. Dapat juga memodifikasi evaluasi tradisional yang berorientasi secara individual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komposisi tim. Komposisi tim yaitu kemampuan dari para anggota, bagian kinerja dari tim yang bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan suatu individu. Riset menunjukkan
bahwa beberapa karyawan beberapa wawasan ke dalam komposisi dari kinerja tim. Kepribadian yang kedua adalah kepribadian para anggota. Secara spesifik, tim yang memiliki ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman yang tinggi dari level rata-rata cenderung mengerjakan tugas lebih baik. Yang ketiga ada keragaman para anggota. Berdasarkan demografis organisasi, yaitu kondisi di mana para anggota dari suatu unit bekerja berbagi atribut demografis secara umum, misalnya umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran tim. Menurut para ahli, mempertahankan tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas suatu kelompok. Yang terakhir, yang kelima, ada pilihan anggota. Para anggota akan mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Selanjutnya adalah proses tim. Proses tim terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah rencana dan tujuan umum. Tim yang efektif mulai dengan menganalisis tim, mengembangkan tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuannya. Reflektivitas adalah suatu karakteristik tim dalam mencerminkan dan menyesuaikan rencana induk ketika diperlukan. Yang kedua adalah tujuan yang spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik, dapat diukur dan realistis. Yang ketiga adalah keberhasilan tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Yang keempat ada mental model. Mental model ini pengetahuan dan keyakinan para anggota bagaimana pekerjaan dapat diselesaikan oleh tim. Kemiripan mental model dari para anggota merupakan suatu persoalan. Jika memiliki gagasan berbeda, maka akan mempersempit model. Yang kelima ada level konflik. Konflik pada suatu tim tidak lantas merugikan suatu organisasi, tapi hubungan konflik dapat didasarkan berdasarkan ketidakcocokan, ketegangan, kebencian, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir dari proses tim adalah kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah para individu yang terlibat dalam kemalasan sosial dan terdapat pada upaya kelompok ketika kontribusi tertentu mereka tidak dapat diidentifikasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.